Hari ini saya akan bahas tentang lanjutan materi yang sebelumnya yang pernah saya bahas, yaitu rahasia pabrik bakso bisa menghasilkan bakso yang enak padahal murah. Buat Anda yang belum pernah nonton, silahkan cek linknya di atas. Ini khusus untuk YouTube, Anda bisa ke sana dulu, Anda saksikan, karena materi hari ini adalah lanjutannya, yaitu saya akan membahas tentang rahasia mereka, bagaimana secara rasa tetap bagus. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa pabrik bakso itu bisa menghasilkan lebih murah bukan karena tepungnya dibanyakin, tapi karena jumlah dagingnya yang diminimalkan, diturunkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini tentu ada dua masalah yang mungkin akan muncul. Bukan tekstur ya, tekstur sudah pernah dibahas. Masalah yang pertama adalah tampilannya, dan yang kedua adalah rasanya. Kita bahas satu-satu. Tampilan ini kan selalu dari daging. Nah, contoh gini deh, kita kalau bikin bakso dari daging sapi, biasanya warnanya kecoklatan kan? Kalau sekarang dagingnya diturunkan, diminimalkan, biasanya warnanya jadi apa? Jadi tidak secoklat umumnya. Mungkin lebih terang, mungkin lebih putih, dan sebagainya. Pertanyaan sekarang, gimana ngakalin hal itu? Mungkin orang-orang berpendapat, gampang, kalau itu kan pakai kecap manis saja bisa. Iya, memang bisa, tapi pabrik tidak melakukan itu. Kenapa? Ini, kalau kita pakai kecap manis, satu, warna yang dihasilkan itu berbeda, nggak coklat yang gitulah, mungkin agak-agak ke hitam gelap kan. Yang kedua, masalahnya gini, kalau kita dagang bakso, kalau tidak langsung habis, biasanya kan disimpan kulkas, besok dikeluarkan lagi, dihangatkan, disiram kayak direbus bentar kayak apapun itu dihangatkan, baru dijual lagi kan. Nah, problemnya kalau pakai kecap manis dan sering dihangatkan, akan ada muncul yang namanya proses karamel. Karamel ini jadi merubah warnanya jadi semakin gelap. Makanya kalau Anda pedagang bakso, Anda biasanya pakai kecap manis, terus bakso Anda sudah berhari-hari, warnanya tambah gelap, ya ini karena kecapnya. Karamel itu, proses karamel itu tadi. Nah, apa yang dilakukan pabrik bakso? Mereka menggunakan yang namanya karamel sendiri. Jadi ada proses yang istilahnya caramelize, proses karamel, ada bahan yang namanya karamel. Yang dipakai adalah bahan karamel ini. Kenapa? Karena satu, warnanya dia lebih coklat, dan yang kedua, dia lebih stabil. Karena bahan dasarnya sendiri sudah karamel, sehingga proses karamelnya itu tadi tidak akan terlalu banyak. Nah, ini perbedaannya. Bisa nggak kita tiru? Bisa. Setahu saya sih, karamel ini banyak dijual. Anda mungkin di toko kue, mungkin mereka punya, Anda silakan pakai. Cuma pemakaiannya biasanya sedikit sekali, 0,0 sekian persen lah. Jadi mungkin agak susah di sana. Itu untuk mengatasi masalah warna. Kalau coklat kan. Kalau putih gimana? Misalkan bakso ikan. Nah, ada juga pewarna yang namanya opaque white. Anda bisa cari itu juga untuk memutihkan baksonya tadi. Oke, jadi untuk tampilan kan gampang. Ada pewarnanya, kalau coklat pakai yang namanya karamel, kalau putih pakai yang namanya opaque white. Sekarang masalah rasa. Rasa ini selalu dibagi dua, yaitu dari aroma atau dari rasanya sendiri. Kalau kita ngomong ini deh, dari aroma dulu. Kita makan daging, sapi, ayam, secara rasa di lidah berbeda kan? Di hidung juga berbeda, aromanya berbeda. Nah, di lidah ini selalu ada dua juga, yaitu rasa gurihnya, yaitu asin, manis, dan sebagainya gurih, atau rasa dagingnya sendiri. Nah, ini perlu dibedakan lagi, jadi ada perbedaannya. Hal yang dilakukan jadi rahasia pabrik bakso adalah mereka bisa mengatasi hal ini dengan menambahkan bahan tertentu. Contoh, pertama untuk rasanya sendiri, rasa yang bukan rasa dagingnya ya, rasa gurihnya. Mereka tidak pakai yang namanya apa ya? Kalau micin yang biasa, kalau kita orang awam mungkin tahu kalau micin ya merek sih, Ajinomoto, Sasa, Miwon, gitu-gitu kan. Nah, pabrik bakso tidak pakai ini. Kenapa? Satu, kalau pakai micin yang beredar seperti itu, secara pemakaian dia butuh banyak untuk meningkatkan rasanya. Yang kedua, kalau kebanyakan ada tendensi di lidah itu rasanya nggak enak. Kalau orang Jawa bilang nyetak. Nah, yang dilakukan pabrik bakso adalah mereka pakai yang namanya penguat rasa. Dimana ini seharusnya secara kualitas itu jauh di atasnya MSG atau micin-micin yang banyak beredar di pasaran. Nah, kalau Anda mau tahu apa yang dipakai, ada satu merek yang namanya adalah C100. Nah, itu penguat rasa, beda dengan micin biasa karena rasanya jauh lebih gurih dan tidak menimbulkan rasa nyetak tadi. Jadi itu rahasia pabrik bakso, mereka bisa rasanya tetap enak padahal dagingnya rendah sekali. Sudah gitu makanya lebih hemat lagi. Nah, itu rahasianya untuk masalah rasa yang gurih. Rasa dagingnya sekarang gimana?
Tentu kan ada dua, tadi dari aroma dan juga rasanya sendiri. Kalau aroma, Anda tentu tahu bahwa pakai yang namanya beef broth itu sangat-sangat membantu, ya kan? Kenapa kok kita harus pakai yang namanya beef broth, tidak pakai tetelan aja? Padahal tetelan kan secara aroma juga bisa lemak kan? Secara rasa juga bisa rasa sapi. Kenapa nggak pakai itu? Ini ada beberapa kelemahan ini. Jadi saya bahas dulu ya. Kalau tetelan mungkin agak, saya dapati ternyata itu agak luas sekali. Kalau mau spesifik itu saya sebutnya MDM untuk ayam, dan juga kalau sapi DMM. Karena kalau kita ngomong tetelan ternyata di beda daerah itu kualitasnya beda-beda. Ada yang murni seperti DMM atau MDM, ada juga yang enggak, masih cukup banyak dagingnya. Jadi karena ini rada nggak standar, ya saya nyebutnya MDM atau DMM lah. Ini pabrik pasti pakai itu. Kalau Anda dari materi sebelumnya kan tahu, itu untuk mengurangi cost, ngurangin biaya sehingga murah. Problemnya rasanya dari MDM atau DMM itu kalau kebanyakan adalah enek, dan ini yang tidak bisa membuat mereka pakai dalam jumlah yang banyak. Yang bisa dilakukan adalah mereka pakai secukupnya, dagingnya sudah turun, pakai meat replacer yang netral, nggak ada rasanya, dan ditambahin ekstrak sapi murni seperti beef broth. Keuntungannya satu, rasa sapinya, aroma sapinya itu terdorong naik, dan yang kedua mereka akan lebih mudah nyimpannya. Ini, bayangin gini, Anda mau rasa dari misalkan tetelan, MDM tadi, Anda harus nyetok banyak. Padahal kita tahu suplainya itu kadang ada, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak stabil kan. Buat pabrik, kalau enggak stabil ini pasti jadi masalah. Mereka tidak bisa kalau produknya naik turun. Mau itu secara kualitas, mau itu secara harga. Bayangin misalkan, oh tiba-tiba MDM harga 13.000, besok 17.000, besok lagi 12.000. Ya mereka pusing. Mereka butuh yang stabil, karena itu mereka selalu membatasinya dan mereka menambahkan yang namanya beef broth tadi. Keunggulannya selain beef broth itu lebih stabil, harganya juga lebih hemat. Kenapa? Ini harga beef broth saya tahu mahal, ya mahal sekali. Pemakaiannya itu sangat-sangat sedikit. Nah kembali kan, pabrik tidak menghitung masalah harga, yang dihitung adalah biaya. Mau harganya mahal, tapi kalau pakainya sedikit sekali, mereka lebih oke ketimbang beli barang yang lebih murah, pakainya lebih banyak. Itu mereka nggak bisa. Makanya salah satu rahasianya mereka pakai ekstrak sapi tadi, dan salah satunya adalah mereknya beef broth. Selain biayanya lebih murah, rasanya lebih bagus. Yang ketiga, nyimpannya lebih enak. Kenapa? Karena bentuknya bubuk, jadi lebih lama nyimpannya, nggak perlu khawatir susut lah, tumpah lah. Ya kalau tumpah sih mungkin bisa ya, kalau orangnya sembrono bisa. Ya paling nggak susut lah, seperti itu. Nah jadi secara rasa ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang biasa dilakukan adalah memakai penguat rasa yang berbeda, yang tidak diketahui orang-orang, sehingga rasanya lebih enak, lebih kuat. Dan yang kedua, mereka pakai ekstrak sapi tadi. Makanya hal-hal seperti ini yang melengkapi. Setelah teksturnya bagus, kenyal, rasanya juga harus dapat dengan tambahan dua ini. Nah, saya harap hari ini melengkapi materi sebelumnya. Jadi Anda sudah dapat gambaran penuhnya. Kalau teksturnya begini, pabrik itu ngakalin sehingga murah. Rasanya begitu. Nah, saya harap hari ini Anda sudah mendapatkan gambaran. Semoga hal yang saya jelaskan ini bisa Anda tiru. Walaupun Anda belum kelas pabrik, setidaknya kalau Anda bisa tiru, saya rasa Anda bisa cukup menghemat dan kualitas bakso Anda tetap bagus.